Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan, di mana Timnas Indonesia saat ini akan menghadapi dua tim tamu, yaitu Arab Saudi dan juga Timnas Jepang. Di mana dengan kehadiran dari Kevin Dick, di sini tembok pertahanan Timnas Indonesia kemungkinan bakal sulit ditembus pemain Jepang saat kedua tim bentrok pada laga kelima fase grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Ya. Siap. Jadi gini, aku nggak tahu nanti teknisnya seperti apa gitu ya. Tapi sekarang teman-teman itu pada gandrung semua sama yang namanya kualifikasi Piala Dunia gitu ya, Indonesia. Yang kemarin ya kita merasa semuanya seluruh fans timnas ngeri-ngeri sedap gitu ya, dicurangi dan lain sebagainya gitu ya, yang waktu lawan Bahrain gitu. Nah, bisa nggak sih dengan Pace ini mungkin bisa dilihat dari keberuntungan coachnya, pelatihnya Sintayong, atau keberuntungan ketua PSSI-nya gitu. Nah, di tahun depan gitu ya bisa lolos Piala Dunia di Amerika apa enggak gitu. Nah, itu bisa nggak sih dideteksi? Bisa ya? Itu misalkan yang tadi itu udah bisa pertanyaan ya. Timnya kan udah spesifik kan, timnas yang berapa, yang apa, tipe apa gitu. Apakah bisa lolos untuk ke kemana gitu ya? Itu udah satu pertanyaan tuh. Kita langsung plot chartnya gitu. Cimen jangan sekarang lah ya. Maksudnya kita langsung plot chartnya, itu bisa langsung dibaca. Karena kalau udah itu pakai cimen ya, bukan pakai Pace. Cimen itu kita nanti ada 9 kotak gitu ya, 3x3 gitu. Itu nanti ada mengenai self-nya si orangnya, apa yang terjadi dengan diri dia. Oh, ini orang udah keren banget, bagus, tapi mungkin kurang apa, disiplin dalam latihannya kah, tim berarti ya, atau ada konflik internal, atau ada apa, itu nanti terbaca. Kemudian kemenangan ada di mana? Kalau untuk orang nyari kerjaan, kita nyari open door, atau kita nyari kekayaan dan lain sebagainya yang bagus-bagus, itu nyari live door namanya ya, door pintu ya. Nah, itu apakah si doornya, si open door atau live door itu producing tempat yang self tadi? Kalau ada pertanyaan, saya kira-kira dapat nggak ya kerjaan ini gitu ya, pas kita buka ya ini tidak dapat lah, atau bahkan wah ini udah pasti orangnya udah senang, misalkan bosnya udah senang, itu tuh kelihatan di situ. Atau jangan deh, mendingan situasinya nggak menyenangkan nanti kantor itu. Nah, kalau untuk ini juga bisa kayak gitu, akan potensi kemana. Iya kan, ini kan kalau misalnya urutan 1-2 kan kita nggak ini ya. Kalau 3-4 kan masih mungkin untuk lolos untuk putaran selanjutnya gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti lah ya, habis nanti kita bicarakan supaya kemudian teman-teman wah luar biasa itu. Saya pernah sini kalau nggak salah, karena anak sama suami saya yang senang bola. Jadi anak saya tuh, dia di Australia kan tinggalnya. Mama, coba malam ini yang menang siapa? Terus ya itu nanti terbuka jawabannya tuh gini. Negara yang misalkan agraris gitu, atau negara yang lebih posisinya lebih di selatan dibandingkan lawannya gitu ya. Nah, kalau saya karena nggak seneng bola kan, jadi nanti mereka sendiri yang interpret, oh berarti ini dong gitu ya. Oh berarti ini dong gitu. Ya sekitar mungkin 70%-an gitu ya, bener lah ya. Ya, ayo dong Ci, Indonesia sama Cina dong Ci. Ayo dong Ci, ini teman-teman pada nunggu semua ini, gimana ini? Nanti segmen 2 ya, segmen 2 ya. Oke Ci. Tapi balik lagi, jangan masukin ego. Nah, itu berarti perlu banget berkesadaran secara spiritual supaya kita tuh disetir oleh apa? Higher powernya kita tuh apa gitu. Oke. Higher powernya kita tuh apa gitu. Hanya semesta kepada kita, dan itu bisa direspon seperti itu mungkin juga karena kita udah selaras dengan semesta juga, makanya butuh untuk berlatih terus ya Ci ya, memperbaiki diri terus, ada keyakinan tanpa ada keraguan sedikit pun, pikiran, perasaan selaras dengan tindakan, ya direspon lah sama alam, dan ya buktinya terjadi, memang banyak yang ngalami hal itu. Saya dari SMA, mungkin benar karena gini. Ini kuat sekali, sudah tua juga saya bilang. Wah, parah banget Coach Sin. Ya, Jaja tolong sampai ini bilang Coach Sin. Dari situ lah. Pertama kali ketemu Coach Sin ya di itu ya, di Cikarang itu ya, Piala Dunia U20 ya. Iya. Sekaligus penyelamat dari Covid yang
Iya Yang itu panjang bang. itulah. Dan habis TC itu kan kita berangkat ke Thailand. Habis Thailand yang Kroasia itu yang 2 bulan itu. Tapi yang di Thailand parah sekali bang. Apa kenapa? Kan hari Sabtu yang selesai seminggu ini, hari Sabtu ini yang kira-kira lolos nggak ikut game lagi yang 11 lawan 11 bang. Jadi kayak waktu itu saya, Sadam, Dewangga, Witan dan teman-teman itu nggak ikut yang 11 lawan 11 lagi karena udah dibilang kayak bakal lolos. Akhirnya kita latihan terpisah lah, kayak latihan sprint. Terus saya sok-sokan ngejek pelatih fisik, coach masa ringan banget sih gitu. Wah gitulah. Akhirnya dia bilang, woi I will kill you in Thailand. Dia bilang gitu. Di Thailand bang. Bener-bener bang, tidur aja di bis bang. Wih bener-bener itu serius. Ada waktu 30 menit itu bener-bener manfaatin buat tidur. Gak ada main HP sama sekali. Serius. Kayak pagi kan latihan itu. Mungkin kita start makan jam 9, mungkin berangkat latihan, start latihan itu jam 11. Dia suruh bawa 2 sepatu. Oke. Jadi awalnya kita latihan dasar-dasar passing-passing gitulah. Yang menurut beliau kita kurang, dibenerin di situ bang. Passing-passing lah 1 lawan 1. Udahlah, ayo ganti sepatu. Beliau naik mobil golf bang sama pelatih-pelatih itu. Pelatih yang lain naik sepeda lah. Kita ngapain ini? Ganti sepatu, suruh jogging bang sampai ujung tempat kita masuk bis tadi. Balik lagi sampai di ini training centernya lapangan ini tadi. Harus di bawah 25 menit kalau nggak salah. Kalau ngelebihi 25 menit ini lari tambahan lagi di lapangan itu. Oke, hukuman lagi. Hukuman lagi kayak gitu. Jadi kayak wih bener-bener anjir kayak gini. Dia naik mobil golf sama JJ di depan, kita lari ngejar dia. Lari. Pelatih fisik ya? Iya pelatih fisiknya ikut bang. Itu yang kayak kita nggak mau kalah kan. Masa pelatih fisik aja ikut kita Oh, dia ikut kalah. latihan di situ. Ikut. Waktu itu coach Lee pelatih fisiknya, bukan yang sekarang coach Sam. Jadi kayak gituan. Oke lah udah selesai. Sorenya ada uji coba bang. Jam 3 ini. Setelah latihan jam 12, jam 1 selesai. Balik Jam hotel, 3? jam 2 makan, tidur 30 menit, tidur lagi dilanjut di bis, uji coba. Akhirnya lawan universitas, kita pikir kan enteng aja kan, Universitas Korea. Korea bang, 2-1 bang kalah besar-besar. Gimana mereka main bola jago sekali universitas ini, padahal di Indonesia nggak ada kayak gini. Kayak gitu. Habis itu kebesokan harinya kayak gitu lagi bang. Selama 1 minggu? Hampir 10 hari kita di Thailand, yang 9 hari. Yang akhirnya Nando cerita 7 kali lepas bahunya itu. Itu di Thailand itu. Jadi kayak hari kedua kita latihan sama kayak gitu, dasar dulu, lari lagi, terus saya bilang dalam hati, wah ini kok lari terus ini, gimana latihannya ini, capek sekali saya bilang kan. Belum nanti sore uji coba gitu. Lari istirahat, makan kayak gitu lagi, mau berangkat dikumpulin sama coach Shin. Dia bilang kita uji coba sekarang tertutup lawan bekas tim saya dulu Seongnam. Terus dia bilang kalau kalian menang saya kasih bonus. Oh iya coach siap gitu. Tapi kalau kalian kalah di atas 2-0, besok pagi kalian lari 5 kilo sama kayak yang di lapangan. Dia bilang, oh iya coach siap gitu. Kita pikir ya seumuran kita bang. Pergilah, agak jauh itu dari tempat kita, 1,5 jam. Oke. Lapangannya? Ya. Gak boleh ada video, gak boleh apa. Emang benar-benar tertutup karena mereka TC. Lawannya senior bang. Seongnam senior. Anjir kayak gini. Jadi saya waktu itu ditaruh di tengah, posisi stopper tengah. Dan kayak waktu build up itu saya disuruh minta gitulah. Oh jadi ikut Iya, build up ya lah. kayak build up normal lah bang. Cuman waktu itu kan kayak belum tahu apa yang inilah. Biasa passing diam kan. Iya kayak gitu. Disuruh ikut. Jadi kayak kiper Adi ini passing ke saya cuman bisa back pass bang. Pemain dari Korea dua-duanya langsung datang ke saya. Saya coba balik badan langsung prak. Gak bisa, daripada salah ya udahlah back pass aja. Gitu terus. Akhirnya anak-anak ini katanya dapat bonus, nggak ada ini. Orang lawannya senior kayak gini. Akhirnya kalah berapa? 4-1. Besok pagi lari lagi. Aduh. 4-1 golnya kita pun dari lemparan ke dalam Arhan itu. Oh, selalu ya. Emang berarti dari dulu Arhan udah jadi joker ya? Udah jago itu, main bek kanan waktu itu dia.
Oh, dia bisa kanan kiri ya arahnya berarti. Waktu itu back kanan karena kebetulan back kiri yang waktu sama coach ini bener-bener yang waktu lari itu nomor 1 terus bang. Siapa? Yuda Febrian waktu itu. Iya. Dia kayak kuat banget bener orang itu nomor 1 lah kalau Fisik fisik ya? itu. Jadi kayak dipasang terus sama coach dikasih kepercayaan sampai Arhan pun digeser ke back kanan waktu itu. Iya. Dapat latihan intensitas kayak begini tuh Rido rasa apa? Rasa kayak Wah kaget sekali bang. tapi tidak menyerah. Maksudnya udah. Ya ada, pasti ada kayak gitu. Cuman emang pelatih ini ngajarin kita kayak udah jangan menyerah gitu. Lawan batas maksimal kalian gitu. Tapi kelawan gak sih Dok? Kalau pas lagi latihan capek banget, bener kelawan tapi. Bener-bener kelawan kayak yang harusnya mungkin kalau latihan sendiri berhenti tuh bang. Jadi kalau sama pelatih kan ya harus tetap karena kan kalau enggak dimarahin dan kayak takutnya kayak nggak lolos seleksi lah, nggak dipilih muntah lagi. Alhamdulillah enggak bang. Ada yang muntah? Ya ada bang. Cuman bener-bener wah kerasa itu yang kayak bener-bener di bis ini dibuat tidur gitu loh. Istirahatnya Udah itu capek banget loh di bus itu. Bener-bener capek banget gitu bang. Sampai akhirnya uji coba kalah 2 kali saya lawan Seongnam 141 140 kalau nggak salah. Terus akhirnya uji coba terakhir baru menang lagi rematch lawan yang universitas ini yang 2-1 itu tadi bang. Dan ada satu pemain kayak gini nggak kuat kayak ini palanya kesungkur gitu bang. Iya ya gimana lagi capek-capeknya semua gitu kan bang. Iya. Tapi terasa bedanya nggak setelah balik TC itu? Alhamdulillah bang kerasa banget bang bedanya. Nah ngobrol awal-awal dengan Spesifik kayak gitu jadi kayak lagi kita ngumpul gitu kayak jelasin gitu ini kekurangan dan kelebihan kalian kayak lebih ke tim gitu aja. Mungkin kan dia punya asisten yang kayak ngelatih stopper, ngelatih midfield, ngelatih striker. Mungkin dari situ coachin memasukkan ke pelatih itu dan pelatih itu yang lebih ke kita gitu bang. Jadi kayak lebih spesifik aja gitu. apa mereka pernah bilang kelebihan dari asisten pelatih ini? Kelebihan Rido dulu deh. Mungkin kayak lebih kekurangan aja sih bang karena waktu itu kayak Iya, bener-bener lebih fokus ke iya bang iya kayak lebih tenang terus lihat situasi karena itu dasar bola yang coach inginkan emang lihat situasi awalnya. Kalau kita kan ditanya kayak apa sih dasar bola kalian gitu, kita semua rata-rata jawab ya passing ya dribble gitu. Ternyata salah bang, bagi beliau ini filosofi beliau yang pertama itu lihat situasi kayak gitu. Iya scanning kayak gitu dan itu bener-bener ngaruh banget kalau kita ngelakuin. Berarti itu. awal-awal kan Rido nggak bisa scanning dan lain-lain itu kan? Scanning cuman biasa aja gitu Biasa bang. aja. Iya. Tapi tahu nggak Jay itu sempat bilang pertama kali lihat Rizky Rido tuh ini anak harusnya main di seri B Anjay. minimal. Iya kan dia pernah bilang kayak gitu kan dia nyaman lah duet sama Rido awal-awal sebelum Mes datang kan. Iya. Nah itu gimana membangun chemistry kan kita nonton aja kayak kok ini orang berdua di satu main di Serie A satu di Persija kok bisa chemistry-nya Klop banget. bisa klop gitu. Kita tuh ngeliat Karena dia kan permutasinya. dari ini bang, dia kan dari Kediri, jadi kan gampang koneksi. Bang Jayadi. Di mana dengan kehadiran dari Kevin Dick, di sini tembok pertahanan timnas Indonesia kemungkinan bakal sulit ditembus pemain Jepang saat kedua tim bentrok pada laga kelima fase grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang mana pertandingan itu digelar di Gelora Bung Karno Jakarta pada Jumat 11 November 2024. Ini bukan tanpa alasan sebab skuad Garuda bakal tampil dengan pemain bertahan berpengalaman. Dia adalah Kevin Dix. Pemain FC Copenhagen itu dipastikan bakal tampil melawan Jepang. Kepastian itu didapat dari Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir yang telah merilis pengumumannya. Dengan begitu, beliau mengatakan Kevin Dix di sini dipastikan dapat bermain memperkuat timnas Indonesia saat skuad Garuda menjamu Jepang pada 15 November 2024. Tentunya dengan kehadiran Kevin Dix di sini semakin menambah kokoh pertahanan timnas Indonesia. Lantas, bagaimana formasi yang bakal diterapkan oleh Coach Sintayong pada laga melawan Jepang? Tentunya STY di sini diprediksi bakal menerapkan formasi 3-4-3. Posisi penjaga gawang tentunya masih ada sosok dari Martin Paes. Sementara di lini belakang di sini Coach Sintayong memungkinkan bakal memainkan sosok dari Jay Ises, Rizky Ridho, dan Kevin Dix. Pemain Persija itu mendapat kesempatan sebagai starter
mengingat Miss Hilger dipastikan tidak akan tampil melawan Jepang, atau bahkan Miss Hilger di sini meskipun turun ketika melawan Jepang ini tidak tampil secara penuh. Untuk menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan serta fleksibilitas para pemain, di sini Coach Sintayong bakal menurunkan sosok Calvin Verdong, Sandewas, Ivar, dan Tom Haye. Sedangkan untuk menjedor pertahanan timnas Jepang, di sini timnas Indonesia bakal menempatkan sosok Witan Sulaiman, kemudian ada Rafael Strijk dan Aurat Mangun. Kan menarik untuk melihat apakah skuad Garuda bakal mencetak sejarah dengan memetik kemenangan perdananya di putaran ketiga ini kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maka dengan skema 4-3-3 untuk timnas Indonesia oleh Coach Sintayong, di sini ada sosok Martin Pas, Jai Ises, Rizky Ridho, Calvin Verdong, Kevin Dijk, kemudian ada Sandewas, Ivar Jenner, Tom Haye, Witan, kemudian Rafa, dan Ragnar Aurat Mangun. Itu adalah kesebelasan yang kemungkinan. Dan sahabat-sahabat Garuda, tantangan di mana timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi, di mana laga melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi ini adalah merupakan ujian penting bagi timnas Indonesia. Jepang dan Arab Saudi adalah tim yang memiliki kualitas permainan yang konsisten dan berpengalaman di level dunia. Sehingga Indonesia perlu mempersiapkan strategi khusus. Jepang dengan gaya bermain cepat dan disiplin tinggi menuntut pertahanan yang kokoh dan koordinasi yang matang. Sedangkan untuk Arab Saudi di sini yang memiliki kekuatan fisik dan kemampuan teknis juga menguji ketahanan dari timnas Indonesia. Maka dari itu, peran dari Kevin Dijk diharapkan bisa menjadi pembeda terutama dalam mengantisipasi serangan balik serta menjaga stabilitas saat menghadapi serangan dan juga tekanan tinggi dari lawan. Apalagi laga kontra Jepang di sini dan Arab Saudi akan dimainkan di GBK. Kevin Dijk akan menjalani debut di bawah puluhan ribu fans fanatik yang memadati kandang Sang Garuda Timnas Indonesia. Oke sahabat-sahabat Garuda fan, jadi bagaimana tanggapan kalian soal statement barusan? Dan saya kiranya semoga dengan harapan besar timnas Indonesia bisa mendapatkan poin sempurna. Itu adalah bonus, dan paling tidak minimal adalah timnas Indonesia ketika menjamu Jepang bisa mencuri poin, yaitu 1 poin. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.